Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin, seperti biasa, ada salah satu subscriber yang mengirimkan pertanyaan lewat DM Instagram Nasihat Ulama 99. Yang mana ini dia bertanya tentang apa sebenarnya yang terjadi antara Robithah Alawiyah yang katanya tidak mengakui nasab para wali songo sebagai zuriat dari Rasulullah. Ya, saya tahu memang akhir-akhir ini narasi perseteruan antara Robithah Alawiyah dengan keabsahan nasab para wali songo kembali didengungkan. Salah satunya adalah yang berasal dari konten di channel ini. Nih yang ini. Dia mengatakan bahwa Robithah Alawiyah tidak mengakui wali songo yang bermarga Azmat Khan sebagai keturunan Rasulullah. Dan ini adalah hoax dan fitnah yang terbesar. Kata siapa Robithah tidak mengakui Azmat Khan sebagai marga dari keturunan Rasulullah? Kata siapa? Ini yang buat konten begini, Anda sudah konfirmasi langsung nggak ke Robithah Alawiyahnya? Karena di Robithah Alawiyah itu ada di dalam footnote atau catatan kakinya. Di situ tertulis bahwa para wali songo itu benar adalah juriat dari Rasulullah melalui Sayyidina Husain. Kemudian berlanjut ke jalur Sayyidina Faqih Muqaddam, yang mana beliau ini punya paman yang bernama Alawi bin Muhammad Shahibul Mirbad, yang mempunyai dua orang putra. Putra yang pertama itu namanya Ali, yang menurunkan Sayyidina Faqih Muqaddam. Sedangkan putra yang kedua itu bernama Alawi yang mempunyai banyak keturunan. Salah satunya adalah yang bernama Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahibul Mirbad. Nah, Abdul Malik inilah yang hijrah dari Tarim ke negeri India. Kemudian menikah dengan salah satu putri Raja India dan mempunyai anak yang diberi nama Abdullah. Dan terus menyebarkan dakwah Islam di sana. Hingga pada saat itu banyak sekali orang-orang India yang masuk Islam berkat Abdullah ini. Kemudian Abdullah ini juga menikah dan mempunyai anak yang diberi nama Jalaluddin. Yang kemudian Jalaluddin ini hijrah ke negeri Thailand Selatan untuk berdakwah di sana. Yang kemudian di sana beliau juga menikah dan mempunyai seorang anak yang diberi nama Husain Jamaluddin. Yang kemudian berdakwah dan menikah juga di Thailand dan dikaruniai beberapa orang anak. Salah satunya adalah yang bernama Ibrahim Al-Asgoro yang berdakwah sampai masuk ke Indonesia. Dan beliau ini pun meninggalnya di daerah Indonesia, yakni dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Nah, orang-orang Jawa pada waktu itu karena tidak fasih mengucapkan nama Ibrahim Asgoro, kemudian panggilannya berubah menjadi Ibrahim Asmoro, padahal aslinya adalah Asgoro. Nah, Ibrahim Asgoro ini di Indonesia juga punya beberapa anak, yang diantaranya adalah yang diberi nama Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel, yang mempunyai anak lagi yang bernama Maulana Ishak yang berdakwah di daerah Belambangan, Banyuwangi sana. Kemudian menikah dan punya anak yang bernama Sunan Giri Joko Samudro atau Rodin Qasim. Kemudian Sunan Ampel juga punya anak lainnya lagi, yaitu Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Punya anak Sunan Kudus, Ja'far Shadiq, dan punya anak yakni Sunan Derajat. Kemudian Husain Jamaluddin yang ada di Thailand tadi, beliau itu juga punya seorang anak yang lain bernama Ali Berkat Alam, yang kemudian mempunyai anak yang bernama Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Dan anak Husain Jamaluddin yang satunya lagi diberi nama Ali Nurul Alam, yang mempunyai anak kemudian bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini mempunyai anak yang diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, jadi datuk para wali songo di Indonesia ini adalah yang bernama Abdul Malik yang dulu hijrah dari Yaman ke negeri India. Beliau ini marganya adalah Azmat Khan yang diakui oleh Robithah Alawiyah. Lalu kemudian ketika ada narasi bahwa Robithah Alawiyah tidak mengakui marga Azmat Khan sebagai salah satu marga dari juriat Rasulullah, itu adalah fitnah dan tuduhan yang sangat keji. Orang yang mengatakan ini pasti dia belum pernah konfirmasi langsung ke Robithah Alawiyahnya. Adapun Azmat Khan yang tidak diakui oleh Robithah Alawiyah adalah dulu pernah kejadian ada orang-orang yang mengaku kalau dia Azmat Khan di Indonesia. Kemudian ketika dia membuktikan ucapannya itu di Robithah Alawiyah, ternyata sanadnya itu terputus, tidak berada di jalur yang benar sebagaimana keturunan dari datuk para wali songo yaitu Abdul Malik. Nah, Azmat Khan yang seperti itulah yang tidak diakui oleh Robithah Alawiyah. Jadi Robithah Alawiyahnya bukan menganggap marga Azmat Khan-nya yang bukan keturunan Rasulullah, melainkan oknum yang mengaku-ngaku bermarga Azmat Khan, tapi dia tidak bisa membuktikan kebenaran sanad nasabnya. Itulah Azmat Khan yang palsu, dan dia tidak diakui oleh Robithah Alawiyah. Perlu dicatat dan perlu digarisbawahi sekali lagi, Robithah Alawiyah sangat mengakui kalau Azmat Khan adalah benar bagian dari marga juriat Rasulullah. Karena para sunan-sunan wali songo itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain, besan dari Sayyidina Faqih Muqaddam yang mempunyai beberapa orang putra, yang kemudian menjadi cikal bakal para habaib Ba'alawi di seluruh dunia. Di antaranya adalah Alwi Al-Ghayyur yang menurunkan As-Segaf, menurunkan Syekh Abu Bakar bin Salim, menurunkan Al-Hamid, dan menurunkan Al-Atas. Kemudian anak beliau yang lainnya yaitu Ali Ahmad Syahid yang menurunkan Al-Jufri dan Al-Kab dan lain-lain. Kemudian anak Sayyidina Faqih Muqaddam berikutnya yang bernama Ali yang menurunkan Al-Habsyi dan lain-lain juga. Banyaklah marga-marga habaib yang sudah kita ketahui.
Nah, jadi kurang lebih begitulah tanggapan yang bisa saya berikan berdasarkan apa yang sudah saya teliti dan ketahui selama ini perihal polemik antara Robita Alawiyah dengan keabsahan nasab para wali songo, yang akhir-akhir ini nampaknya sering digunakan sebagai topik untuk menyerang lembaga Robita Alawiyah yang eksistensinya itu sudah terkenal di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara dalam urusan mencatat dan menentukan keaslian nasab seseorang yang mengaku sebagai juriat dari Rasulullah SAW, khususnya dari kalangan Ba'alawi. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau kalian ada yang ingin ditambahkan atau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.